Mungkin ada beberapa sobat BTS yang ya kok prosesnya ribet banget ya karena harus melalui tahapan asesmen kompetensi dulu, setelah dinyatakan kompeten baru nanti akan dilakukan credentialing ya. Nah, ini awas sobat BTS jangan dipukul rata ya karena asesmen kompetensi itu tidak sama dengan credentialing ya. Dan proses kredensial ini tentunya tidak terlepas dari PMK 49 tahun 2013. Ya, seperti yang tadi saya sudah sempat bahas di depan Sobat BTC ya. Karena tujuannya ya untuk menjamin nih proses asuhan keperawatan, kemudian menjamin patient safety dan juga menjamin mutu profesi sebagai seorang perawat yang profesional tentunya Sobat BTC. Dan pada saat proses kredensial ini terdapat beberapa tahapan Sobat BTC ya yang akan dijalankan ya, disesuaikan dengan kondisi institusi Sobat BTC masing-masing, namun disarankan pastinya ada tahap awal kredensial ya atau tahap kredensial awal yang perlu dilakukan bagi perawat-perawat yang akan bergabung nih Sobat BTC. Wajib kita minimal memvalidasi seperti tadi ya yang saya sampaikan, apa saja sih yang wajib kita validasi sebagai subkomite kredensial ya. Ya ijazahnya apakah asli atau palsu ya, karena bisa jadi ada aspal ya kelihatan asli tapi palsu ya. Kemudian STR pun demikian, pernah saya alami ya dulu pada saat tahun 2017-18 kurang lebih ya. Ternyata ada salah satu tenaga kesehatan yang STR-nya itu palsu Sobat BTC ya. Nampaknya asli tapi ternyata palsu ya. Nah, itu sangat disayangkan sekali Sobat BTC ya. Karena memang pada zaman-zaman tahun tersebut agak sulit ya dalam mengurus STR. Kadang kita masih belum paham alur dan prosesnya ya. Namun seiring berjalannya waktu semakin kesini semakin mudah dan sangat dipermudah tentunya ya dalam proses pengurusan surat tanda registrasi tersebut ya. Nah, tadi tahapan awal pastinya wajib dilakukan, kemudian ada tahapan selanjutnya yaitu disesuaikan juga dengan kondisi institusinya, sesuai dengan aturan internalnya Sobat BTC. Perawat ini biasanya akan mengalami atau menjalani masa probation ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing institusi rumah sakit ya. Dari tahap awal proses kredensial itu nanti akan dilakukan setelah juga masa probation Sobat BTC ya, untuk menentukan level jenjang karirnya ya. Namun ada beberapa juga menurut saran-saran pakar-pakarnya Sobat BTC ya, kita bisa memberikan level jenjang karir dan kewenangan klinis kepada sobat-sobat BTC yang baru bergabung di instansi rumah sakit ya, dengan misalkan entah nanti pra-PK atau praklinis, silahkan itu disesuaikan dengan kondisi, namun tidak terlepas dari aturan PMK 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Sobat BTC ya. Kemudian ada beberapa tahapan yang pastinya harus dilalui nih oleh Sobat BTC ketika sudah menyelesaikan asesmen kompetensi untuk ke tahapan berikutnya dalam proses kredensial ya. Yang pertama, perawat mengajukan permohonan ya. Kita sebagai seorang perawat mengajukan nih Sobat BTC untuk memperoleh kewenangan klinis kepada Ketua Komite Keperawatan ya. Kemudian Ketua Komite Keperawatan menugaskan subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial ini Sobat BTC ya. Dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Nah, itu istilahnya tergantung efektifnya kita ya Sobat BTC ya. Bisa mau satu-satu ataupun berkelompok tidak jadi masalah. Yang penting proses kredensialnya yang
sepengalaman saya dulu ya. Jadi proses kredensialnya ini dengan level yang sama ya. Misalkan PK1 ya, saya akan melakukan proses kredensial nih secara kelompok dengan level yang sama ya, supaya mengefektifkan dan mengefisienkan ya sobat BTC ya. Itu mah istilahnya tergantung kita lah ya. Namun yang paling penting adalah kita tidak terlepas dari peraturan atau aturan landasan hukum yang berlaku ya sobat BTC ya. Kemudian tahapan selanjutnya, subkomite kredensial ini wajib membentuk mitra bestari. Nah, syukur-syukur ya sobat BTC kalau kita memiliki perawat-perawat senior hampir di semua klinisi ya, baik itu di area kritikal maupun non kritikal. Kita memiliki perawat-perawat senior yang mumpuni nih, yang sesuai dengan persyaratan sebagai seorang mitra bestari ya. Minimal levelnya di atas level PK2 ya, level PK3 misalkan perawat ICU, perawat IGD, perawat kamar bedah, perawat HD ya. Kemudian perawat unit umum ya, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Nah, intinya itu bisa kita sesuaikan sobat BTC dengan, kalau saya dulu itu ngulik ya, istilah ngulik itu saya akan sesuaikan dengan kondisi lapangan dan juga dengan kondisi kecukupan dari perawat-perawat senior yang ada, dan saya bentuk mitra bestari dengan meng-SK-kan perawat-perawat tersebut melalui tahapan pengajuan kepada ketua komite, dari ketua komite ke direktur rumah sakit untuk mengesahkan ya. Sudah disusun, jadi nggak usah repot-repot nyari mitra bestari dengan dengan pihak lain ya. Namun disarankan ya, kalau ingin mudah itu kita bisa bekerja sama dengan organisasi profesi kita tentunya ya, baik itu misalkan PPNI kalau perawat ataupun IBI kalau bidan sobat BTC ya. Kalau perawat juga bisa kita fokuskan lagi, karena di organisasi profesi perawat atau PPNI itu banyak ragamnya juga ya. Baik itu ada himpunan ya maupun ada ikatan ya. Nah, itu kita bisa kolaborasi sobat BTC sesuai dengan level jenjang karir perawat yang akan dilakukan kredensial ini sobat BTC ya. Nah, tidak lupa syarat yang harus dibawa atau dipenuhi oleh perawat dalam proses kredensial dibawa ya. Ijazah asli, STR asli yang masih berlaku, sertifikat kompetensinya ya. Kemudian sertifikat pelatihan, bukan sertifikat seminar-seminar workshop yang istilahnya hanya beberapa jam saja sobat BTC ya, tapi lebih kepada sertifikasi yang meningkatkan knowledge, skill, dan attitude kita sobat BTC ya. Dalam prosesnya komite keperawatan melalui subkomite kredensial dalam melakukan tahapan kredensial itu bisa dilihat ya, ada alurnya, nanti sobat BTC bisa lihat ya alurnya, bisa di deskripsi video ya, nanti bisa dilihat di situ ada alur terkait proses kredensial sobat BTC ya, baik itu dari tahapan rekrutmen ya dan seleksi, kemudian proses magang. Tadi ya, proses magang itu istilahnya kalau bahasa yang sering digunakan itu ya probation ya sobat BTC, bisa 3 bulan ataupun 6 bulan. Hal tersebut disesuaikan dengan aturan yang berlaku yang ada di instansi masing-masing tentunya ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan proses asesmen kompetensi ya. Nah, jangan sampai siwer nih ya istilahnya, kalau bahasa gaulnya itu jangan sampai bingung dan tertukar ya. Asesmen kompetensi dan kredensial itu merupakan satu hal yang berbeda, namun mereka saling berkaitan ya. Berkaitannya dalam artian apa? Seorang perawat ketika akan naik level jenjang karir dan ingin memiliki kewenangan klinis yang baru dengan level jenjang karir sesuai yang baru dia dapatkan ya, mereka tidak akan melalui atau melaksanakan tahapan proses kredensial kalau tidak dinyatakan kompeten dalam tahap asesmen kompetensi sobat-sobat BTC ya. Jadi harus melewati tahapan asesmen kompetensi terlebih dahulu. Asesmen kompetensi itu ya istilahnya kita melakukan
apa yang memang menjadi kewajiban kita, bukan apa yang biasa kita lakukan ya. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keilmuan kita, sobat-sobat BTC ya. Contohnya misalkan, oh di level PK1 ini boleh nginfus, tapi nginfusnya harus didampingi misalkan, dan dengan kondisi-kondisi pasiennya yang dehidrasi ringan saja, ataukah pasien-pasien yang ingin rawat inap dengan kondisi-kondisi tidak gawat, tidak darurat, tidak dalam kondisi kritis, misalkan seperti itu ya. Contohnya ya. Kemudian setelah proses kredensial itu akan terbit surat penugasan klinis atau SPK ya. Surat penugasan klinis itu istilahnya itu istilahnya satu kondisi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Istilahnya sobat BTC. Bisa